Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriana Rahmajuwita Nasution dengan NIM 210206094. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pesantren dan pendidikan non formal. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan manajemen pesantren Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sidogiri. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Pesantren Sidogiri merupakan pesantren pemberian dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Pesantren ini berkembang berkat bantuan para kiai dan masyarakat sekitar tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Artinya pesantren ini tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah seperti dana bos dan lainnya. Madrasah Miftahul Ulum Aliyah ini didirikan pada 21 Oktober 1982. Madrasah ini merupakan jenjang pendidikan tertinggi di pesantren Sidogiri yang berfungsi sebagai wahana pendalaman ilmu-ilmu agama melalui sistem terpadu. Pada awalnya Madrasah Miftahul Ulum Aliyah bernama Aliyah Tarbiyatul Mu'allimin, sesuai dengan tujuan didirikannya, yakni mencetak tenaga pengajar yang berkualitas. Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan analisa pengasuh dan para pengurus tentang kebutuhan masyarakat umum, pada tahun ajaran 1425 hingga 1426, madrasah ini berganti nama menjadi Madrasah Miftahul Ulum Aliyah dengan menerapkan sistem penjurusan di kelas 1, 2, dan 3 dengan membuka 3 jurusan, yaitu jurusan tarbiyah, jurusan dakwah, dan jurusan muamalah, yang hingga saat ini sistem tersebut tetap berjalan. Nah, di sini para santri dibimbing oleh para guru yang senior yang diakui oleh pesantren memiliki kompetensi keilmuan yang mendalam. Selanjutnya, adapun pelaksanaan manajemen pesantren Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sidogiri, yaitu pelaksanaan manajemen madrasah di Miftahul Ulum Aliyah didasarkan atas tujuan pendirian Madrasah Aliyah ini sendiri, yakni memberikan keluasaan pendalaman dan pengembangan keilmuan bagi santri. Pendidikan tingkatan aliyah di pesantren ini merupakan jenjang pendalaman dan pengembangan keilmuan yang telah dikuasai oleh santri pada tahap sebelumnya, yakni di sanawiyah. Oleh sebab itu, pengembangan manajemen yang dilaksanakan juga berdasarkan tujuan tersebut. Walaupun demikian, sumber daya yang ada di pendidikan aliyah ini juga relatif sama dengan sumber daya yang ada di pendidikan pesantren lain pada umumnya. Secara umum, proses kegiatan manajemen yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan di Madrasah Aliyah sebagai berikut, yaitu perencanaan. Perencanaan yang dilaksanakan oleh Kepala Madrasah Miftahul Ulum Aliyah adalah perencanaan tahunan. Perencanaan dilaksanakan dengan musyawarah koordinasi antar pimpinan institusi yang berada di bawah koordinasi ketua satu dalam struktur kepengurusan pesantren Sidogiri. Kemudian di dalam pesantren Sidogiri terdapat dua perencanaan, yakni rencana strategis dan rencana kerja, yang kemudian dikenal dengan Resta dan Renja. Rencana strategis atau perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan yang dilakukan oleh pengurus harian dan kemudian diajukan kepada majelis keluarga. Perencanaan di pesantren Sidogiri merupakan perencanaan dari atas ke bawah atau top-down planning. Menurut Usman, perencanaan ini merupakan perencanaan yang dibuat oleh pucuk pimpinan dalam struktur organisasi, kemudian disampaikan kepada struktur di bawahnya untuk ditindaklanjuti. Nah, sedangkan perencanaan yang dilakukan oleh pengurus Madrasah Miftahul Ulum Aliyah merupakan rencana kerja dengan sistem musyawarah mufakat, selaku membantu ketua satu dalam menjalankan tugasnya. Forum musyawarah ini membahas perencanaan terkait semua program yang berkaitan dengan segala sumber untuk mendukung peningkatan kualitas kegiatan belajar dan mengajar di madrasah. Perencanaan lebih ditekankan pada rencana penyempurnaan dan pengembangan program. Sumber daya yang direncanakan meliputi standar capaian, kurikulum dan pembelajaran, pendidikan dan tenaga pendidik, metode, sarana prasarana, dan anggaran. Nah, selanjutnya ada pengorganisasian. Pengorganisasian di Madrasah Miftahul Ulum Aliyah Pesantren Sidogiri didasarkan pada tujuan struktur organisasi madrasah ini dalam struktur besar pesantren Sidogiri, yakni membantu ketua satu dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai strategis pesantren ini dan meninjau kebutuhan madrasah secara khusus dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan perencanaan program. Pengorganisasian yang dilakukan oleh madrasah ini adalah dengan membentuk struktur organisasi dan membagi tugas ke dalam bagian-bagian tertentu terhadap sumber daya yang ada, meliputi kurikulum dan
dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, administrasi, sarana dan prasarana, serta anggaran. Sedangkan dalam pengorganisasian tenaga kependidikan, kepala madrasah beserta ketua satu membuat struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian membagi tugas-tugasnya dalam buku pedoman di Madrasah Aliyah. Struktur kepengurusan Madrasah Miftahul Ulum Aliyah disusun secara sederhana meninjau kebutuhan madrasah itu sendiri. Sedangkan susunan struktur meliputi kepala madrasah, wakil ketua, pembinaan baca kitab, tenaga pembimbing, dan tenaga tata usaha. Kemudian ada penggerakan. Penggerakan merupakan bagian penting dalam manajemen. Penggerakan yang dilakukan oleh kepala madrasah Miftahul Ulum Aliyah mencakup kepemimpinan, motivasi, komunikasi, supervisi, dan kedisiplinan. Kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala madrasah ini merupakan model kepemimpinan yang demokratis, walaupun masih ada kombinasi dengan model paternalistik dan laissez-faire. Hal ini terlihat dalam cara berkomunikasi dengan para guru pengurus lain, serta dalam sisi cara berpakaian dan cara komunikasi dengan peserta didik. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang pesantren Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Sidogiri. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.